saya melihat berdiri lagi si Lucy ini ya. Lucifer bukan Lucy, nanti ada yang Ibu Lucy di sini ya kan. Berdiri lagi dia. Karena tugas dia kan hanya mengejek. Dia bilang apa? Kamu lihat itu? Katanya. Ya. Hati mereka pun tidaknya murni melayani di altar itu katanya. Lihat penampilan yang mereka tonjolkan dan lihat pakaian mereka menggambarkan aku, kata si Lucifer. Kenapa dia katakan? Dan ini kisah nyata yang saya alami. Yang bahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saat itu saya pergi beribadah di salah satu gereja yang cukup terkenal di Indonesia. Waktu masih di pintu masuk, ya, kan ada nih, apa sih namanya dibilang itu? Penerima tamu ya. Saya nggak tahu bahasa gereja ya. Penerima tamu. Sebelum saya masuk, saya sudah melihat dia tertawa. Ya. Ini pintu, ini dinding ya. Dia berdiri di dinding itu. Dan seperti biasanya dia menampakkan diri dengan apa? Kegelapan. Ya. Saya melihat kegelapan seperti gunung yang langsung ada di situ. Ya. Dia menertawakan. Dia bilang apa? Engkau akan melihat. Banyak mereka ini yang tidak berkenan di hadapan Elohim katanya. Ya. Nah, saya masuk ke dalam. Di saat saya masuk ke dalam, ya, dia ada lagi. Coba bayangkan, ya. Jadi jangan saudara katakan Lucifer nggak akan bisa diam di gereja, ya. Oh itu berbicara gedung, ya. Itu berbicara gedung. Tetapi jangan biarkan dia di bait sucimu, yaitu apa? Tubuhmu. Ya. Apa saudara bisa menjamin orang yang ke gereja itu sudah murni sepenuhnya? Ya, dengan engkau datang ke gereja, engkau pakai gadget seperti ini, buka WA, buka Instagram, apakah engkau tidak menjadikan iblis itu tertawa di sampingmu? Hah? Engkau membuat si Lucifer itu menertawakanmu, mengejekmu di saat apa? Pendeta ya atau gembala berkhotbah ya, pikiranmu apalah nanti kalau pulang dari gereja, oh aku nanti mau beli baju, ada kemarin kulihat baju, oh nanti aku pulang dari gereja, oh, aku mau jalan-jalan dulu ke sini. Itu di dalam pikiranmu di saat khotbah diberikan kepadamu. Jadi masih ada saudara mengatakan Lucifer itu tidak berdiri di gereja di acara ibadah. Dengar kesaksian si Mongol ya. Bahkan orangnya yang mengikuti aliran satanik pun bisa diam di situ dan mereka tidak tertengking. Ya. Ibu ini harus keras dalam mendidik sampai sejauh itu. Karena apa? Yang saya takutkan hanya Elohim. Elohim bukakan apa-apa saja yang tidak berkenan di hadapannya. Ingat ya, jadi jangan kamu punya prinsip di gedung gereja tidak ada Lucifer. Ada. Bahkan iblis itu banyak ya. Mereka di situ selalu angkat bendera. Di saat apa? Dia mencoel seseorang, ya. Buka handphonemu. Bosan kan dengar itu, kata yang dicoel. Segitu dia iblis berhasil mencoel dan saudara buka WA, acara peribadatan, mereka angkat bendera, langsung lapor. Lucifer katanya, Pak pemimpin, kata si iblis ini. Ya antek-anteknya si Legion. Ini antek-antek si Legion yang banyak. Kalau Lucifer itu hanya memantau, ya. Tapi kalau antek-anteknya si Legion ini yang bekerja semua, membuat saudara kecewa, membuat saudara marah, membuat saudara iri, segala macam lah. Membuat saudara acuh tak acuh dengan acara peribadatan ya. Angkat bendera, lapor. Pak pemimpin katanya sama pemimpin si jahat ya. Saya berhasil merasuk anak ini. Dia beribadah. Tetapi dia katanya beribadah kepada Elohim. Tetapi dia main handphone, katanya dia buka-buka video. Coba. Sadar nggak saudara di situ? Ya. Hanya karena saudara tidak melihat saja, makanya miliki persekutuan dengan Elohim supaya engkau menyadari semuanya itu, memahami semuanya itu, ya. Banyak tempat peribadatan yang dijadikan sebagai apa? Pentas seni, panggung, ya. Panggung, ya, dengan lampu kerlap-kerlip, lampu diskotik, efek-efek smoke itu ya. Oh, itu seperti gambaran apa? Ritual-ritual satanik ya, dengan altar warna hitam. Apa bedanya saudara dengan satanik? Ya, bukankah seperti itu altar mereka? Ya.
hitam, lampu kerlap-kerlip, ya kan, asap-asap, ya memang itu, ya. Wow. Mengapa engkau menyamakan tempat peribadatanmu seperti tempat peribadatan para pendurhaka? Aduh, parah. Nah, segitu masuk, ya, saya melihat berdiri lagi si Lucy ini, ya. Lucifer bukan Lucy, nanti ada yang Ibu Lucy di sini, ya kan. Berdiri lagi dia. Karena tugas dia kan hanya mengejek. Dia bilang apa? Kamu lihat itu, katanya. Ya. Hati mereka pun tidaknya murni melayani di altar itu, katanya. Lihat penampilan yang mereka tonjolkan dan lihat pakaian mereka menggambarkan aku, kata si Lucifer. Kenapa dia katakan? Dan ini kisah nyata yang saya alami, ya. Hanya saya tidak terlalu banyak cerita-cerita pengalaman-pengalaman supranatural yang seperti itu, spiritual yang seperti itu kepada saudara. Karena yang terpenting bagiku bukan kesaksian surga neraka. Saya sudah mengalami itu semua. Banyak hal-hal spiritual yang saya alami, bahkan lebih daripada yang saya lihat di YouTube, ya. Tetapi apa? Yang terpenting bagiku itu menjabarkan kebenaran itu kepada saudara. Karena banyak juga kesaksian-kesaksian, ya, yang bahkan menyimpang, ya. Mimpi sebentar-sebentar diberitahukan, ya. Padahal dia tidak menguji atau tidak menyelidiki apa arti mimpi itu. Jadi ini benar saya alami. Dia tertawa. Lihat pakaian mereka. Mereka menggambarkan aku, kata si Lucifer. Kenapa? Saya lihat ke altar, apa yang terjadi? Semua mereka pakai pakaian hitam. Ya, altar hitam. Jadi bertobat ini gereja-gereja yang seperti ini. Ngapain berlomba-lomba menjadikan altarmu penuh dengan kegelapan? Ya, alangkah indahnya altarmu engkau gambarkan seperti gambaran sorga. Beri warna cerah, ya, kasih warna-warna yang hidup, ya. Dan pemimpin-pemimpin di altar juga, ya, dengan pakaian seperti gambaran sorga. Bukankah saudara kalau punya mimpi, punya penglihatan yang saudara lihat orang-orang berpakaian putih dengan pakaian jubah? Apa pernah saudara lihat jikalau diberi mimpi penglihatan kemuliaan? Apa pernah saudara lihat mereka pakai celana warna hitam, blazer warna hitam? Ada? Kok mau aja ditipu si jahat, ya? Ingat, dia nggak bisa menipu saudara dengan hati, menipu saudara dengan makanan. Nggak bisa ditipu dengan makanan, menipu saudara dengan apa? Warna. Karena dia mau selalu disukai, ya. Jadi bagi pencinta warna hitam nih, ya, hati-hati nih. Nah, saya hanya diam saja. Engkau akan melihat, katanya sama saya, bagaimana impartasi dari altar ini nanti kepada jemaat, katanya. Saya hanya diejek terus sama dia karena dia musuh besar saya. Ya memang hati ini sedih karena apa? Yang dia katakan itu kenyataan, gitu, ya. Dan saya melihat kiri kanan ke depan ada orang yang pakai tali satu. Tahu kan tali satu, ya, pakaiannya yang hanya pakaian dalam gitu. Masih enak dia agak lebar segini. Ini tali satu, ya. Apalagi berkulit-kulit putih seringkali memakai pakaian seperti ini, ya. Dan itu rok mini. Alangkah durhakanya saudara memakai pakaian seperti itu datang beribadah. Ya habis gimana? Dari altar pun sudah mencerminkan. Habis yang di altarnya kalian tahu pakaiannya seperti apa, ya? Mereka pakai celana karet warna hitam. Mereka pakai blazer kulit, ya, dengan rambut yang dipirang-pirangkan, ya. Hei, jangan berubah bentuk yang diberikan Elohim kepadamu. Yang lurus rambutmu jangan dikeritingkan, yang keriting jangan diluruskan, ya. Engkau yang punya alis diberikan Tuhan, gak usah kau cukur-cukur lah, ya. Nah, Ibu Heni Situmorang dulu orang yang seperti itu. Ini gaya saya dengan dulu berbeda, ya. Ibu Heni Situmorang penuh dengan gaya, ya. Ini tidak pernah waras, ini tidak pernah normal, ini akan selalu saya ukir. Karena apa? Itu dulu bidang saya itu, ya. Sampai orang-orang saya banyak bentuk alisnya, ya. Ini mata nggak pakai eyeliner, ya. Sampai akhirnya saya ditegur seperti Cleopatra, katanya, ya. Duh, saya lihat Cleopatra, ya, wanita-wanita Mesir saya lihat, ya, ternyata itu mereka mencalak mata mereka. Dan perempuan yang tertulis yang mencalak matanya itu siapa? Isabel. Dari situ saya bertobat. Jadi saya nggak pernah pakai apa-apa ke mata saya ini. Dan ini pure, nggak ada lagi apa-apa. Saya tidak mencukur alis, saya tidak mencat rambut lagi, ya. Karena apa? Nanti kan Tuhan tanya. Satu contoh, rambut saya
ikal, saya luruskan. Hah? Tuhan tanya, kamu siapa? Saya anakmu, putrimu, Heni Situmorang, Tuhan. Apakah kamu anakku, Heni Situmorang? Ya. Nah, Tuhan ingatkan saya menciptakan Heni Situmorang dengan rambut ikal. Kenapa rambutmu lurus? Bapak, ya biar rapi. Berarti saya kan tidak mengucap syukur dengan pemberian Elohim. Saya menganggap lebih hebat dari Elohim. Apa Elohim membuat rambut saya berantakan sehingga saya luruskan? Bertobat nih. Perempuan-perempuan yang merubah bentuk wajahnya yang diciptakan Elohim, bertobat. Ya. Jangan merubah bentuk, jangan memakai tato. Ya. Bukankah dilarang kita untuk melukis-lukis tubuh kita? Ini juga alis termasuk tubuh yang kamu lukis-lukis, yang kamu gurat-gurat. Jadi bertobat, ya. Jadi nggak usah untuk merubah-rubah bentuk, ya. Suntik di bibir, ya, sulam bibir, sulam alis, ya, sulam ini eyeliner, ya. Oh no, jangan, ya. Jadi saya katakan dari sekarang bertobat. Kalau sudah terlanjur ya kayak mana, minta ampun ke dalam Elohim, ya. Tetapi kalau rambut yang sudah diluruskan kan bisa kembali lagi ke awalnya. Sudah, biarkan aja kembali. Gak usah dilurus-lurusin, ya. Sekecil itu pun kita harus tahu penghormatan kepada Elohim, ya. Karena Ibu Heni Situmorang juga dulu rambutnya selalu pirang, ya, selalu dicat. Nah, kalau sekarang sudah hitam. Ya, sudah hitam, saudara. Sudah kembali ke aslinya, ya. Nah, jadi saya melihat orang-orang di altar itu dengan bulu mata palsu, ya. Saya hanya gini, aduh gimana ini, ya. Ya tapi jangankan Singer dan WL, ya. Lihat, banyak hamba-hamba Elohim yang perempuan yang sudah seperti hedon, ya, yang tidak mencerminkan kesederhanaan di hadapan Elohim, ya. Bukan Ibu Heni tidak bisa pakai semua itu, bisa. Namun apakah saya damai sejahtera di hadapan Elohim? Karena saya tidak mau memuaskan dunia supaya dunia melihat saya cantik, tetapi saya mau hidup dinilai oleh Elohim. Saya mau hidup hanya di dalam perkenanan Elohim, ya. Makanya saya nggak peduli, ya. Saya hanya peduli yang penting saya kelihatan seger dan rapi. Saya pakai lipstik warna nude, kenapa? Ya ini kesalahan saya, dulu sering pakai lipstik jadi bibirnya agak hitam. Nah terpaksa saya harus pakai, ya, lip gloss, ya, atau lipstik warna nude supaya kelihatan segar di hadapan saudara, supaya saudara tidak melihat saya seperti perokok, ya kan? Nah itu. Dan di saat saya seperti inilah bahkan orang-orang selalu mengatakan, ya, umur Bu Heni udah berapa? Katanya 30 ya. Ada yang bilang 25 ya, 27 ya. Nah, 42. Lah, kok seperti anak-anak? Katanya. Terpujilah Elohim. Di saat saya tidak memakai riasan-riasan wajah lah kalau saya ke pasar. Hei, bertemu orang makin cantik kau ya, makin awet, makin muda, katanya. Lah, sementara dulu saya pakai apa namanya skincare, ya, pakai pelembabnya, pakai serumnya. Sekarang Ibu Heni masih pakai serum, enggak ada lagi. Ya, tidak ada lagi serum-serum di wajah saya, tidak ada lagi pelembab-pelembab. Paling kalau mau live streaming seperti ini, saya ambil bedak tabur, ya. Ini bedak tabur ini. Ya, saya gosok aja di muka, selesai, sedikit saja. Ya. Karena kalau saya memakai apa, anting-anting panjang, ya, saya memikirkan bentuk-bentuk rambut saya di hadapan saudara. Saya harus ambil alat apa itu namanya, catok-catok itu segala macam. Terus saya harus memikirkan bulu mata saya, alis saya, eyeshadow saya, blush on. Apa bedanya saya dengan orang dunia? Ya. Apakah dengan saya tidak memakai itu kelihatan buruk di hadapan saudara? Tidak. Ya. Itulah gambaran daripada apa? Kekayaan Elohim. Karena apa? Seperti inilah kita dijadikannya. Karena kalau saya menunjukkan, ya, wajah saya kecantikan melalui makeup itu, ya, maka di sana saya tidak menunjukkan kekayaan yang diberikan Elohim kepada saya. Jadi bertobat nih yang tukang rias, ya. Karena Ibu Heni dulu hobinya merias. Tetapi semenjak saya kenal Elohim, semuanya itu lepas daripada hidup saya, ya. Saya mau untuk hidup saya tidak menginjak-injak bait suci, tetapi saya mau hidup saya benar-benar mencerminkan kemuliaan Elohim, ya.
saya kan nggak capek. Kalau satu contoh ya, saya berdoa dan tiba-tiba kuasa Elohim ada ya. Kalau saya pakai eyeliner, saya pakai bulu palsu, ya saya harus menjaga-jaga ini untuk menangis. Ya kan, nggak plong dong rasanya ya. Apalagi kalau maskaranya bukan waterproof ya. Capek kali saudara untuk hidup di dalam kepalsuan. Nggak enak hidup di dalam kepalsuan, sangat tidak enak ya. Nah, setelah saya melepas itu semua ya, di situ saya bisa berurai air mata ya. Mau saya hapus air mata saya kan tidak belepotan ya. Ayo perempuan-perempuan, hiduplah sederhana, karena sesungguhnya bukan makeupmu yang menyenangkan suamimu ya. Nah, karena banyak suami-suami sangat suka dengan kesederhanaan, asalkan apa, kita bersih, kita rapi, itu saja ya. Jangan pula engkau bermakeup pria tetapi rumahmu sangat jorok ya kan, dapurmu jorok ya. Ini saya sering seperti itu melihat orang-orang yang udah katanya anak-anak Elohim ya, tiba giliran saya ke kamar mandi, saya ke dapur, saya melihat kejorokan luar biasa ya. Aduh, tolong jangan ya. Orang-orang di dalam Elohim itu dia akan bersih ya. Jadi lihat dapurmu, lihat ruanganmu ya, karena engkau kan akan menjadi contoh juga jika lo melakukan hal itu. Oke, lanjut ya. Yesaya tadi. Jadi itu pesan singkatnya. Sebenarnya udah jadi cukup dalam, cukup panjang ya. Pesannya bagi gereja-gereja ya, jangan cerminkan ya keberadaan Lucifer melalui apa, cara berpakaianmu, altarmu ya. Ketawa dia ya, ketawa. Jadi pernah lagi saya ke satu gereja, kembali saya lihat dia berdiri. Nah, dia bilang apa? Kamu lihat ini, semua jemaat-jemaat ini, saat itu saya di gereja yang tidak kuat Presiden worship ya, karena saya pergi ke gereja manapun saya pergi, kecuali lah dulu gereja yang sudah menyimpang dari kebenaran, saya tidak akan pergi. Menyimpangnya dalam hal satu contoh ya, sudah dualisme nih, dia sudah menyembah yang lain lebih daripada Elohim, saya tidak akan pergi ya. Nah, saya ke gereja, saat itu dia katakan, kamu tahu, lihat semua ini, karena dia tahu saya pasti rasakan ya. Siapakah mereka ini yang akan berkenan? Ya, paling anak-anak itu katanya. Kaget saya. Nah, terus tiba-tiba pendetanya berdiri di depan. Saya melihat ya, itu ada ular seperti ini, beberapa titik ya. Nah, saya melihat ada ular di kepalanya. Saya kucik mata saya lihat lagi sambil dia berkhotbah ya. Si Lucifer ini hanya mengejek. Apa yang dia katakan? Dia milikku katanya. Dan memang tidak berapa lama saya mendengar pendeta ini pun meninggal ya. Nah, sering sekali Lucifer ini itu membuat saya geram ya. Tetapi saya tidak pernah kalah. Makanya saya keras dalam mengajar, karena dia langsung loh yang datang terus. Jadi kalau ada dua pelepasan pun Lucifer langsung yang berbicara melalui tubuhnya ya. Sering kita mengadakan pelepasan seperti itu ya. Nah, pernah satu kali ya, di tim kita ini ada seorang ibu yang baru masuk. Memang saya tidak kenal dia, tapi dia minta bergabung ya. Nah, jadi sudah mulai aneh saya rasa. Dia sering berdoa menghadap ke dinding ya, tangannya seperti ini ya, seperti ini. Dan dia percaya reinkarnasi. Memang dia dari agama seberang sebelumnya ya. Nah, jadi suatu waktu saya duduk, di samping saya pintu ya. Pas saya duduk, saya lihat ke arah pintu, saya melihat depan gitu. Lucifer lewat lagi. Ibu itu ada di sebelah kiri saya ya. Entah lagi ngapain, main handphone, saya nggak ingat ya. Dia bilang, dia milikku. Langsung seperti itu ya. Nah, tidak berapa lama ya, benar, ibu ini pun keluar karena pemberontakan ya. Karena apa? Dia selalu menyampaikan suara Tuhan, tetapi suara yang didengar aneh-aneh. Nah itu ya. Jadi si Lucifer tertawa melihat dunia ini. Tetapi ini saatnya dia bekerja sangat keras untuk apa? Menarik saudara. Karena dia tahu harinya sudah akan tiba. Dia tahu sudah masanya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Dunia ini akan game over. Makanya dia begitu bekerja keras untuk menarik umat manusia supaya ikut bersama-sama dengan dia untuk dibinasakan. Itulah keirian Lucifer ya. Jadi jangan mau untuk dijeratnya.
dari segala hal, jangan mau. Ya. Makanya kalau engkau katakan engkau cinta kepada Elohim, ya, persembahkan tubuh, roh dan jiwamu dengan sungguh. Karena di sini dikatakan jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Jadi mereka menginjak-injak pelataran di saat mereka membawa persembahan yang tidak sungguh, ya. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Ya. Di saat engkau datang ke bait suci dengan ketidaksungguh-sungguhanmu, engkau main handphone, engkau sibuk dengan pikiranmu, engkau katakan di bait suci, maka itu kejijikan di hadapan Elohim. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaan itu penuh dengan kejahatan. Kenapa dikatakan penuh kejahatan, ya? Karena banyak orang melakukan kejahatan, perayaan-perayaan yang ada apa? Pesta pora. Seperti di NTT, ya, Sulawesi juga. Mau acara mereka buat Natal, ya. Acara gereja apapun, ya, seperti di Soe itu, ya. Ada perayaan untuk memperingati anggur, air yang menjadi anggur itu, ya. Yang ada apa? Pesta pora jadinya, ya. Mabuk-mabukan. Ya. Apa ini berkenan di hadapan Elohim? Apa ini tidak kejijikan di hadapan Elohim? Ya, bertobat dari hal ini, ya. Engkau yang menyatakan diri merayakan Natal, merayakan kelahiran Elohim, ya. Namun dengan pesta pora, ya, dengan dance, ya. Oh, durhaka itu, ya. Itu kejijikan di hadapan Elohim. Bukankah sesungguhnya di saat engkau memang merayakannya, ya, engkau memberikan hati dan perenunganmu akan kelahirannya di dalam hidupmu, yang seharusnya di saat engkau telah menerima dia lahir dalam hidupmu, maka tidak ada lagi hidupmu yang terombang-ambingkan, ya. Sekarang marah, besok enggak, besoknya marah. Nah, seperti itu. Enggak ada lagi, ya. Jadi kalau engkau merayakan yang namanya Natal, engkau katakan merayakan kelahirannya, tapi penuh dengan pesta pora, apalagi di tanah Batak, ya. Karena saya dulu pernah terlibat, ada namanya lelang, ya. Nanti kami buat minuman bir itu, ya. Nah, ada nanti ayam panggang, ya, lelang 1, 2, 3. Habis ada yang meminta, ya, 400.000 dari saya. Apa ini, di acara Natal loh, ya. Nah, jadi habis itu, ya, dihantarkan ini nanti dengan apa? Lagu-lagu dunia, ya, sambil joget-joget nanti yang megang apa ini? Bir ini, ya. Bir itu minuman keras, ya. Ngapain sih harus dipersembahkan? Apa itu? Itulah, dari situ aja sudah kelihatan tidak berkenan, ya. 25 Desember itu hari apa itu, ya? Pelajari itu. Oke. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Tangan penuh dengan dosa. Jadi jangan saudara pikir di saat engkau mempermainkan Elohim. Karena dikatakan, ya, saya lupa ayatnya, nanti saya saya cari lagi, karena ini baru saya beritakan, ya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh di hadapan Elohim, ya, maka itu dikatakan menipu Elohim, ya. Yang hari ini dia takut kepada Elohim, ya. Bangsa Israel kan seperti itu, ya. Di saat mereka melihat kegeraman, di saat mereka melihat kesusahan, oh benarlah dia Elohim, ya. Dia maha besar, kita harus menyembahnya. Nah, itu perkataan-perkataan, ya. Tetapi habis itu di saat situasi sudah aman, ya, mereka kembali menjadi hidup untuk diri sendiri, mendurhaka. Mereka lah yang dikatakan, ya, tidak mengenal Elohim, dan mereka dikatakan penipu dan pendurhaka di hadapan Elohim, ya. Nah, kalau saudara seperti itu, bukankah saudara sudah disebut juga penipu? Ya. Karena apa? Tidak sungguh-sungguh, ya. Sehingga apa? Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan mengamalingkan mukaku. Ya. Tuhan, tolonglah Bapa. Ya. Mobilku telah disita, rumahku pun akan disita. Di saat kesusahan saja datang untuk kepada Elohim, ya. Tuhan, tolong pertobatkan suamiku. Saya dipukuli Tuhan, dia tidak memberikan tanggung jawab, ya. Tetapi di saat berkasih mesra dengan suami, lupa akan Elohim, ya. Di saat susah saja ingat Elohim, ya. Bagaimana Elohim tidak memalingkan wajah kepada saudara? Karena apa, ya? Betapa hinanya Elohim itu saudara buat, ya.
betapa kecilnya engkau menjadikan Elohim itu. Tuhan itu kecil di hadapanmu dengan tingkahmu yang seperti itu, ya. Bertobat. Dia bukanlah Elohim yang merelakan hatinya, hidupnya, merelakan dirinya untuk dipermainkan. Jadi jangan permainkan Elohim. Suka duka tetap datang kepada Elohim, ya. Suka duka apapun itu, ya. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Yang ini nih. Anak-anak yatim dan janda-janda. Saya sambung kemarin tentang yang menyatakan persepuluhan. Ibu Heni salah. Ibu Heni mengatakan kita nggak ngasih persepuluhan. Saya tidak katakan tidak bisa memberi persepuluhan. Silahkan. Karena itu firman. Ya. Nah, namun yang saya katakan, visi misi penerima daripada persepuluhan itu atau motivasinya apa? Dan pemberi persepuluhan itu motivasinya apa? Ya, kalau motivasi penerima persepuluhan, ya, hanya untuk mengenyangkan perut atau untuk menambah-nambah rekening, ya, menambah-nambah fasilitas, mengabaikan kualitas, apakah berkenan di hadapan Elohim? Tidak, ya. Makanya jangan menodong jemaat dengan apa? Perkataan-perkataan firman yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Kenapa harus itu yang dikatakan di saat persembahan? Ya. Sesungguhnya tanpa kita menyampaikan hal itu, jikalau jemaat yang sudah kita layani benar-benar mereka dikenyangkan, ya, benar-benar mereka kita bawa ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, maka mereka dengan tuntunan Roh Kudus akan melakukan apa yang pantas dan apa yang layak mereka lakukan, ya, tanpa kita menyinggung-nyinggung persembahan, ya. Ini yang harus kita ketahui, ya. Mohon permisi karena saya tinggal sendiri. Ini ada setrika di bawah saya, sudah sangat panas. Tolong ini. Aduh. Karena ini dingin. Jadi setrika yang saya dibikin di bawah. Nah, kita lanjut. Itu intermission. Ya itulah kehidupan Bu Hen yang sesungguhnya, ya kan. Nah, enak di sini, sederhana. Jadi kita tidak dipusingkan dengan harta-harta dunia, dengan nama, jabatan, segala macam, dengan fasilitas, ya. Motor Bu Heni itu nggak ada bodi lagi itu semua, habis naik turun gunung. Oke, lanjut. Ya. Nah, tadi sampai di mana? Saya lupa. Benar-benar saya lupa ini. Ya. Oke, kita lanjut aja. Oh, tentang visi misi orang yang menerima persepuluhan dan yang memberikan persepuluhan. Nah, kalau visi misi orang yang menerima persepuluhan itu, ya, hanya untuk itu tadi, ya salah. Sehingga dia melakukan berbagai cara supaya jemaat taat, ya. Yang tidak memberi maka belalang-belalang pelahap akan melahap semua berkatmu. Ngapain mengancam jemaat? Ya, yang memberi sedikit akan menuai sedikit. Oh, seperti yang saya katakan, kalau di dalam pelayanan itu, ya, ada karunia, ada kelepasan, ada nubuatan, ya, dan itu pimpinan Roh Kudus, maka percaya jemaat itu akan dimenangkan. Tanpa kita perkatakan masalah persembahan-persembahan, mereka pasti memberikan yang terbaik, ya. Pasti mereka memberikan yang terbaik di saat mereka memang dikenyangkan oleh firman Elohim yang kita sampaikan, ya. Kalau memang mereka itu memiliki hati hamba, karena banyak orang juga tidak memiliki hati hamba, ya. Tetapi bagi seorang hamba Elohim, jangan mengharapkan itu. Karena Elohim selalu ajarkan kepada saya di saat saya pergi ke luar kota, di saat saya pergi kemana-mana, di saat saya melayani, apa yang Elohim katakan? Hei anakku, ya puteriku yang kukasihi. Oh, enak sekali. Ya kira-kira seperti itulah, ya, menghibur dulu saya, ya. Elohim selalu katakan, jangan membuat yang namanya kotak persembahan, karena engkau akan melihat
kuasaku katanya. Jadi sebenarnya tanpa membuat kotak persembahan itu pun ya, ada tangan-tangan yang Elohim izinkan untuk memberkati. Tetapi di sana saya diuji ya. Saya diuji untuk saya tidak melihat jumlah yang diberikan dan tidak mengharapkan jumlah yang diberikan. Namun saya tetap percaya, saya dan seluruh tim ini ya, Dia yang pelihara mencukupkan makan minum. Nah, jadi jemaat-jemaat yang dikasihi Elohim ya, jikalau engkau memang dimenangkan ya, dengan perkara-perkara roh yang diberitakan oleh hamba-hamba Elohim, sesungguhnya itu juga tertulis loh ya, supaya kita pun memberkati kebutuhan mereka, tetapi tanpa penodongan ya, tanpa saya katakan berikan persembahanmu ke sini, enggak usah, cukup sadar sendiri saja ya. Nah kalau memang diberkati silahkan ya, karena saya tidak akan pernah berharap kepada manusia, namun berharap kepada Elohim ya. Saya tidak akan memaksakan saudara membersihkan persepuluhan kepada tim ini ya, tidak ya. Karena banyak tim-tim di YouTube, ada berapa itu ya, ada yang Israel namanya atau apa, saya lupa nama awalnya ya. Ada juga banyak ya. Mereka memaksakan supaya persepuluhan dari orang yang beribadah itu ke sana. Hukum dari mana itu? Ya. Kenapa harus disampaikan seperti itu? Karena banyak yang saya tahu jemaat-jemaat pun berkekurangan ya. Persembahan yang Elohim mau dari hidup saudara itu apa? Tubuh, roh, dan jiwa saudara itu yang paling utama ya. Dan itu yang saya harapkan dari saudara. Seberapa besar engkau memberikan persembahanmu kepada Dia dengan kerelaan hati, yaitu apa? Hidupmu. Itu yang paling menyukakan hati ini. Kalaupun tangan-tanganmu diizinkan memberkati ya orang-orang yang ada di sini atau pelayanan ini ya, tetap saya akan sukacita. Namun terlebih di saat apa ya, berkatmu secara rohani itu kepada Elohim, itu yang paling saya suka ya. Nah, kedua, bagaimana motivasi orang si pemberi persepuluhan itu tadi? Apakah motivasinya semata-mata supaya diberkati ya, supaya berkatnya tidak dimakan belalang-belalang pelahap ya? Oh, apa bedanya saudara dengan orang yang pergi ke Gunung Kawi untuk meminta apa? Meminta uang lebih. Itulah kira-kira ya. Karena kalau aku taat persepuluhan, oh berkatku berlimpah. Jangan salah ya. Iblis pun bisa memberikan uang, menawarkan kesejahteraan. Karena apa? Kepada Yahusua sendiri dia menawarkan apa? Harta dunia ya. Karena banyak yang seharusnya kita sadari berkat itu dari mana. Pernah ada seorang hamba Elohim ya, dia menjual masker di saat masa krisis, masa COVID kemarin ya. Sementara Elohim berfirman di hati saya, dia harus duduk diam di altar, di hadirat ya, berdoa untuk kejadian ini. Nah, bukannya pergi untuk menjual masker. Nah, sehingga dia dari kota yang satu ke kota yang satu jual masker. Dia seorang gembala ya. Nah, saya sampaikan kepadanya, apakah itu perintah Elohim? Ya, ini diberkati karena kami memang punya topik doa. Apa topik doanya? Plafon gereja kami, dan melalui jual masker ini ya kami diberkati untuk menyelesaikan gereja. Seolah-olah baik enggak? Baik kan? Tetapi Elohim bilang kepada saya, kalau bukan seperti itu cara yang Elohim mau. Yang Elohim mau, dia duduk diam di dalam altar, di dalam bait suci berdoa. Karena akan ada tangan-tangan yang Elohim kirimkan untuk memberkati itu. Terus saya katakan ya, nanti semua itu akan terbukti. Elohim katakan kepada saya, Elohim tidak berkenan engkau menjual masker itu untuk membangun bait sucinya ya. Ada tangan-tangan yang sebenarnya Tuhan telah sediakan, hanya butuh kesabaranmu, saya bilang ya. Nah, karena nanti kelihatan, pasti akan ada yang terhilang, saya bilang. Benar ya. Di saat dia menjual masker, gereja kan ditinggalin nih, habis semua. Isi gereja ini dicuri, sound system, keyboard semua dicuri ya. Tidak cukup hanya di situ, mereka yang menantikan anak ya, di saat istrinya hamil sudah puluhan tahun ini ya, keguguran. Jadi saya tegur dia, sudah lihat? Jadi kita harus tahu asal-asal uang ini apakah berkenan di hadapan Elohim atau tidak ya.
Karena banyak orang merasa dirinya diberkati padahal tanpa dia sadari, ya. Iblis telah bekerja seolah-olah itu berkat, padahal apa? Supaya dia mengejar rupiah. Oh, saya diberkati kok, diizinkan, buktinya bisnis saya berjalan. Padahal dengan bisnisnya semakin maju, dia semakin lupa untuk duduk diam dalam hadirat Elohim. Kenali sampai sejauh itu, kenali siasat si jahat, ya. Nah, jadi kenali juga di saat engkau memberikan persepuluhanmu, visi misimu untuk apa? Saya sampaikan kepada saudara, visi misi saudara itu hanya untuk apa? Taat akan firman Elohim. Bahkan sekalipun, ya, berkatmu tidak berlimpah, engkau telah memberikan persepuluhan, ada kalanya diuji, ya. Di sana engkau sudah kuat. Oke? Nah, ini bagi yang yang tanda tanya tentang persepuluhan kemarin, ya, ini saya jawab di sini, ya. Jadi saya bukan mengatakan jangan beri persepuluhan, tetapi yang terpenting, ya, hidupmu ini, persepuluhan waktumu dulu kamu kasih setiap hari kepada Elohim, bisa enggak? 1/10 aja dari satu hari itu 24 jam, ya. Nah, waktu tidur itu kita buat 6 atau 8 jam. Nah, sisanya berapa jam? Kita taruh 16 jam, ya. Karena 24 jam satu hari, 16 jam. 1/10 dari 16 jam berapa jam, ya? Nah, kira-kira 1,5 jam, ya. Berikan dulu 1,5 jam ini saja kepada Tuhan setiap hari. Bisa nggak? Engkau bagi pagi, siang, malam. Bisa nggak? 1/10 aja, ya. Nggak usah pun saya katakan 2, 3 jam, 4 jam. 1/10 aja. Bisa nggak? Karena persembahanmu yang sesungguhnya ini, karena korban itu telah Elohim genapi melalui tubuhnya, ya. Korban-korban bakaranmu itu, persembahanmu itu sudah digenapi Elohim melalui tubuhnya, ya. Yang kau berikan itu adalah berkat-berkat untuk mendukung pelayanan, ya. Nah, dan persembahan itu pun sebenarnya bukan hanya persepuluhan kalau memang mau taat semua itu, ya. Tapi kita bisa taat. Karena kalau kita sudah teguh di dalam Elohim, kita tidak akan susah untuk melakukannya, ya. Persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan nazar, kan banyak, ya. Jadi jangan hanya terpatri di persembahan persepuluhan ini doang. Banyak itu. Persembahan nazar, persembahan persepuluhan, persembahan khusus, apa lagi ya? Ya, saya lupa. Ada 7 kalau nggak salah itu, ya, yang harus diberikan, ya. Jadi jangan pengetahuan kita hanya stagnan di situ aja. Nah, karena tiba giliran saya katakan, nah, emang harus diberikan, harus, oke. Ya memang ya itu firman. Karena yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Nah, perkaranya, Bu, ya. Binatang haram gimana? Ya itu kan di perjanjian lama. Loh, perjanjian baru di mana ini kasih persepuluhanmu? Berikanlah 1/10 dari hasil ladangmu, di mana di perjanjian baru? Ada nggak? Nggak ada. Cari itu, nggak ada. Karena yang di perjanjian baru hanya disinggung tentang jangan celakalah engkau hai orang-orang munafik, ahli Taurat, orang Farisi, persepuluhan selasi ada semakin jintan kau berikan, tetapi hal-hal terpenting dari kerajaan surga engkau abaikan. Yaitu apa? Keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan, ya. Keadilan berbicara apa? Ada pelanggaranmu, ada hukum. Belas kasih berbicara apa? Hukum kasih kepada Elohim, kasih kepada sesama manusia harus dilakukan. Kesetiaan berbicara apa? Ketaatan kita akan seluruh firman Elohim, ya. Jadi yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan, ya. Jangan dikatakan kalau persepuluhan, ya, harus dilakukan, ya, binatang haram diabaikan. Di mana ini tertulis, ya? Kalau saudara katakan binatang haram kan itu di perjanjian baru, ya. Persepuluhan pun di perjanjian binatang haram kan perjanjian lama. Sekarang kan kita perjanjian baru. Persepuluhan pun di perjanjian lama, ya. Ini persembahan persepuluhan ini kan banyak-banyak nih, enak, ya kan. Binatang haram enak, sehingga ini yang satu dilakukan, yang lain diabaikan. Oh, betapa durhakanya kita ini di hadapan Elohim kalau melakukan hal yang seperti itu, ya. Harus semua dilakukan, ya. Nah, jangan engkau peralat penglihatan si Petrus. Sekali lagi saya katakan, penglihatan si Petrus itu tidak ada hubungan dengan binatang haram, tetapi itu adalah penglihatan yang Petrus katakan. Apa sih kiranya arti daripada penglihatan itu? Karena itu bukan sesuatu hal yang dilihat dengan jasmani seperti ini, ya. Ini gelas, saya bisa sentuh. Yang dilihat Petrus itu adalah hal spiritual yang sebagai penglihatan yang dilihat dengan mata rohani, ya.
Elohim katakan jangan kau nyatakan haram apa yang kau nyatakan halal. Itu berbicara apa? Elohim mau Petrus dan kita semua melayani orang bahkan yang hina kita rasakan, yang kita anggap hina. Ya. Karena dahulu bagi bangsa Yahudi non Yahudi itu najis atau tidak tahir. Makanya dibaca kisah para rasul 10 itu sampai selesai supaya tahu maknanya. Elohim tidak suruh di sana untuk menghalalkan binatang haram. Ya, bahkan Petrus, ya, ini penglihatan Petrus. Kemarin Petrus apa Paulus katanya kelihatan kali nggak dibaca sepenuhnya. Ya, itu penglihatan Petrus. Ya, di mana dia diperintahkan untuk bertemu Kornelius yang bukan bangsa Yahudi. Ya, jadi ada arti ayatnya itu. Jadi Elohim mau kalau kita semua melayani orang dan jangan menganggap rendah. Jangan kau nyatakan haram apa yang kau nyatakan halal, ya. Jangan kau nyatakan najis atau tidak tahir umat ciptaanku, ya, kira-kira seperti itu. Sekalipun penjahat umat ciptaannya itu jangan kita hina. Itulah arti daripada penglihatan daripada Petrus itu, saudara. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.